Cepat, tangkap mereka. Setelah Hong Palson mengatakan itu, dua orang prajurit langsung melepaskan pedang mereka dan mendekati Heobong. Seolah-olah itu adalah sebuah tanda yang mengatakan bahwa mereka akan segera menyerang jika dia melawan. Tapi tiba-tiba Chun Yeun berkata kepada Hong Palson, "Hei, apa maksudnya ini? Dia telah membunuh orang ini dan dia pun berbicara tidak sopan kepadaku. Dia harus diadili." "Kau ingin mengadilinya?" "Kau bahkan tidak bertanya mengapa dia melakukan itu." Atas kata-kata Chun Yeun sambil mengerutkan kening, Hong Palson bertanya, Alasan? Alasan apa yang dia miliki?" "Ini terjadi karena orang itu mengganggu dan menyentuh istri orang lain." "Apa?" Ekspresi Hong Palson berubah menjadi tegang. Pada saat itu, wanita paruh baya yang ditendang oleh Cho Hyun Mang juga berteriak, "Benar, dia telah memeluk dan melecehkan wanita itu." "Melecehkan?" Hong Palson memandang Moon Ranyong yang tampak seperti wanita paruh baya. Dia juga melihat roknya yang robek dan wajahnya yang pucat. Hong Palson menghela nafas dan memegang dahinya. Sial, jika seperti ini akan menjadi rumit. Hong Palson salah menduga alasan Moon Ranyong berpakaian seperti itu. Ternyata dia baru saja mengalami pelecehan seksual. Bagi Hong Palson, ini adalah sesuatu yang memalukan. Asosiasi Murim Kota Beijing dijanjikan sejumlah uang besar jika mereka dapat menyelamatkan putranya, Cho Hyung-moo. Tetapi putranya sudah mati dan alasan kematiannya adalah dia telah menyentuh istri orang lain di depan umum. Jika seperti ini, apa yang harus kulakukan? Jika masalahnya begini, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Bukannya uang, dia hanya akan mendapatkan hinaan dari Cho Hyung-moo. Sekitar 50 orang anggota timnya telah tewas dalam perjalanan ke sini. Lalu, Hong Palson menatap ke arah orang-orang yang masih selamat di sana. Setelah itu, Hong Palson memberikan perintah kepada prajuritnya di belakangnya. Jangan biarkan satupun selamat. Bunuh mereka semua. Perintah terucap. Para prajurit segera mengeluarkan senjata mereka. Dia bermaksud untuk membunuh semua saksi untuk menyembunyikan kenyataan. Apa-apaan ini? Mengapa kalian ingin membunuh kami? Apa salah kami? Mereka yang selamat benar-benar terkejut atas tindakan orang-orang ini. Tadinya mereka berpikir bahwa mereka datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi ternyata sebaliknya. Sambil menggenggamkan tangannya, Hong Palson berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Harap dimaklumi, karena ini semua tidak dapat dihindari." "Heobong, Mado." Chun Yeun memanggil Heobong dan melirik Hong Palson dan para pendekar di belakangnya. "Jangan tinggalkan satupun. Bunuh mereka semua." Hong Palson melongo. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Chun Yeun. "Mado." Heobong menjawab perintah dengan keras. Heobong sangat bersemangat karena dapat melepaskan kekesalannya terhadap mereka selama ini. Harus kumulai dari siapa ya? Heobong menatap ke sekitar dan dia kemudian menunjuk ke arah pemimpinnya, Hong Palson, dan dia berkata, Kau adalah pemimpin mereka? Baiklah, aku akan mulai denganmu." "Beraninya kau? Kau pikir aku siapa?"
Hong Palson berusia sekitar 59 tahun. Dia terpilih sebagai ketua Asosiasi Murim Kota Beijing. Dia juga telah mengajar banyak orang seni bela diri. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia berhasil mempelajari sebagian besar teknik penting dari formasi fraksi keadilan. Dia dikenal sebagai pusat fraksi keadilan. Dia naik ke ambang ketenaran atas bakatnya dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang dikenal sebagai penerus pendekar terhebat berikutnya. Harga dirinya seakan diinjak-injak oleh Heobong. Mungkin karena kau masih muda dan kau tidak mengerti di mana tempatmu berada. Aku tidak perlu berpikir untuk meminta kau mengerti, bukan? Pemuda arogan sepertimu perlu diberi pelajaran. Melihat wajahnya yang merah, siapapun dapat mengerti betapa marahnya Hong Palson. Kau bilang apa? Muda? Kau bilang Heobong masih muda? Jun Ye-won tertawa mendengar kata-kata Hong Palson itu. Bagi Hong Palson, tidak dapat dimaafkan bagi seseorang yang masih berusia di awal 20-an untuk berbicara dengan lancang terhadapnya, seorang presiden cabang Asosiasi Murim. Anak muda, sepertinya kebiasaan burukmu itu perlu diperbaiki sekarang. Karena Hong Palson mengetahui bahwa yang memerintahkan Heobong adalah Jun Ye-won, jadi harga dirinya mengatakan bahwa dia harus menyerang pemimpinnya terlebih dahulu. Hong Palson segera melesat ke arah Jun Ye-won untuk menyerangnya. Sesuai dengan keahliannya, dia dapat bergerak dengan cara tercepat namun halus. Dia menyinggung perasaan pemimpin Hong. Cari mati. Para pendekar Asosiasi Murim Kota Beijing menggelengkan kepalanya. Diserang oleh Hong Palson, berarti pemuda itu akan sangat menderita. 18 telapak tangan naga. Dari tangan kanan Hong Palson, energi Ki yang membentuk kepala naga terungkap. Terima ini. Hei, mau kemana? Kau sama sekali tidak layak menghadapi tuanku. Sini, main denganku saja. Kau ingin menghadapi tuanku? Langkahi mayatku dulu. Heobong, biar aku yang menghadapi bocah ingusan ini. Apa kau bilang bocah ingusan? Mendengar kata-kata Jun Ye-won itu, Hong Palson menjadi semakin marah. Namun Jun Ye-won dengan santai mengulurkan tangannya ke arah Hong Palson. Apa yang ingin dia lakukan? Hong Palson memutuskan untuk melanjutkan serangannya, jurus 18 telapak tangan naga. Tapi Hong Palson terkejut. Dia sulit untuk mempercayainya. Jurus 18 telapak tangan naganya dihentikan oleh satu jari. Bahkan kedua kaki Hong Palson tertanam ke lantai karena akibat hempasan dari benturan itu. Apa-apaan ini? Dia mampu memblokir serangan presiden dengan satu jari. Prajurit Murim yang sedang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hong Palson gemetar saat serangannya dihentikan begitu saja. Padahal sepertinya Jun Ye-won tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menahannya dengan satu jari. Siapa yang masih muda di sini? Jun Ye-won meledek. Orang ini, siapa sebenarnya orang ini? Hong Palson benar-benar terkejut. Apakah dia menyembunyikan keahliannya? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Sejak Jun Ye-won telah mencapai titik tertinggi dalam ilmu seni bela diri, energinya tidak akan bisa dirasakan oleh siapapun, kecuali lawannya lebih kuat darinya. Ini sangat memalukan. Wajah Hong Palson berubah merah padam. Sangat memalukan.
bahwa juniornya melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. "Takkan kubiarkan kau mempermalukanku." Dia buru-buru menarik dirinya dan mundur satu langkah, memasang kuda-kuda dan kemudian mengepalkan tangannya. "Saya berpikir Anda masih muda, tetapi ternyata Anda melampaui dugaan saya. Bisakah Anda memberitahu siapa nama Anda?" Pertanyaan Hong Palson ini sebenarnya hanyalah trik. Dia ingin mengulur waktu untuk mengumpulkan energi, lalu segera menyerang setelah Jun Ye-won lengah. Hong Palson berniat untuk menyerang selangkangan Jun Ye-won. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, dia tidak akan bisa berdiri jika selangkangannya diserang. Akan tetapi, tanpa dia duga, Jun Ye-won menginjak kakinya. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia menginjak begitu keras sehingga kakinya pecah di lantai. Kakinya remuk, bukan patah. "Dasar sampah tua yang merepotkan. Kau mencoba bermain trik denganku, hah? Dan juga mulutmu sepertinya perlu diberikan pelajaran." Jun Ye-won meraih mulut Hong Palson. Tangan Jun Ye-won menembus helmnya dan meraih bibirnya, seolah-olah Jun Ye-won mencoba merobeknya. "Kau sepertinya tidak bisa mengendalikan mulut ini dengan benar ya?" Hong Palson mencoba memotong tangan Jun Ye-won, tapi Jun Ye-won selalu lebih cepat. Sambil meraih bibirnya, Jun Ye-won memukul tubuhnya. Hong Palson terpental. Hong Palson yang tubuhnya terlempar ke lantai, berjuang untuk bangun. Jun Ye-won lalu melemparkan sesuatu ke lantai. Itu adalah bibir dari Hong Palson yang robek. Anak buah Hong Palson kehilangan kata-kata. "Sial. Hei, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian hanya menonton saja? Cepat, serang dia semuanya." Dia berteriak memerintahkan itu sambil menahan rasa sakit karena bibirnya yang robek. Tapi, walaupun dia sudah berteriak seperti itu, tidak ada satupun anak buahnya yang bergerak maju. Mereka baru saja melihat seorang master superior ditendang begitu keras. Siapa idiot yang akan melemparkan dirinya ke monster seperti itu? Bajingan-bajingan pengecut ini. Hong Palson semakin kesal. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhnya, jika mengeroyoknya akan ada kemungkinan untuk dapat menang melawannya. Tapi tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Tindakan mereka itu benar. Mereka tidak bodoh. Jun Ye-won mengatakan itu sambil mendekati Hong Palson. Jelas Hong Palson pucat. Apakah dia akan membunuhku? Ini adalah situasi yang lucu. Orang yang tadinya berniat untuk membunuh seseorang sekarang memikirkan kematiannya sendiri. Merasa ketakutan, dia mencoba mundur. "Tunggu, aku adalah kepala cabang Asosiasi Murim Kota Beijing. Menyakitiku berarti menentang otoritas Asosiasi Murim." Bahkan sebelum dia bisa selesai berbicara, Jun Ye-won melambaikan tangannya dan suara yang tajam terdengar. Lengan Hong Palson terputus. Tanganku. Terus kenapa kalau kau adalah kepala Asosiasi Murim Kota Beijing? Hah? Mengapa dia tidak takut pada Asosiasi Murim? Asosiasi Murim adalah pusat dunia Murim. Tidak ada pendekar yang akan menantang otoritas Asosiasi Murim yang didukung oleh Dewan Negara. Tapi
Jun Yeon bahkan tampaknya tidak terganggu. Ketika Jun Yeon mencoba mengangkat tangannya, Hong Palson mulai berteriak lagi. "Tolong, ampuni aku. Biarkan aku pergi. Ampuni aku. Aku telah melakukan kesalahan." "Oh, kau telah sadar. Bagus. Jika kau telah menyadarinya, maka terimalah hukumanmu." Merasa bahwa kata-kata meminta ampun sepertinya tidak berhasil, jadi Hong Palson menggunakan pilihan terakhirnya. Kumohon ampuni nyawaku. Aku memiliki seorang putri kecil yang harus aku jaga. Jika aku mati, dia tidak memiliki siapapun untuk merawatnya." Dia berharap Jun Yeon akan iba dan mengampuni nyawanya. Tapi tidak seperti dugaannya. Jun Yeon malah menatapnya dengan ekspresi jijik. "Kau ini lucu juga ya." "Kau berkata seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tadinya ingin kau bunuh? Bukankah mereka juga punya keluarga?" Jun Yeon berkata seperti itu sambil menunjuk ke arah orang-orang yang selamat. Para warga yang selamat benar-benar marah pada prajurit Murim yang ada di sini. Mereka mencoba membunuhnya untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi saat dalam keadaan sekarat, dia dengan memalukan memohon tepat di hadapan mereka. "Bunuh dia, bunuh saja dia. Iya, dia tidak pantas untuk hidup." Mereka berteriak meluapkan emosinya. Orang-orang yang selamat ini telah banyak menderita. Mereka melihat orang-orang mereka yang terkasih mati oleh serangan para hantu. Bahkan saat mereka berharap untuk diselamatkan, tapi ternyata tidak ada keadilan. Mereka mengaku sebagai fraksi keadilan, tapi di mana keadilan yang mereka unggulkan? Para pendekar Murim ini berniat membunuh mereka hanya untuk menutupi kebenaran yang ada, agar kabar tentang putra pemimpin dewan telah melecehkan seorang wanita tidak menyebar. Dapat terbayangkan betapa jengkelnya mereka. "Iya, bunuh saja dia. Mampus lo anjing." Semua orang berteriak meluapkan emosinya. Jun Yeon tersenyum dan mencoba menghunus pedangnya. Aku tidak boleh mati di sini." Keinginan Hong Palson untuk hidup begitu kuat, sehingga Hong Palson melupakan luka-lukanya dan terbang menuju para prajurit Murim. Karena para prajurit Murim ini tidak bersedia untuk membantunya, jadi dia berniat untuk menggunakan mereka sebagai perisai dan melarikan diri. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku, hah?" Jun Yeon mengulurkan tangan dan menariknya kembali dengan energi internal. Tapi pada saat Jun Yeon ingin melakukan itu, ada energi yang mengerikan mengalir ke dalam pabrik. Bahkan Jun Yeon pun terkejut. Yang membuat Jun Yeon terkejut adalah energi ini benar-benar berbeda dari perasaan dingin yang menyelimuti. Energinya begitu kuat sehingga Jun Yeon bukan satu-satunya yang menyadarinya. Energi ini. Semua prajurit menoleh untuk memeriksa energi siapa ini. Arahnya ada di pintu masuk pabrik yang berada tepat di belakang mereka. Mulai dari pintu masuk, es merambat dari lantai hingga dinding. Dinding dan lantai semuanya kehilangan warna dan memutih. Mereka semua membeku. Fenomena itu menyebar begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa pulih dari keterkejutan saat menatapnya. Makhluk besar berwarna putih menghancurkan dinding. Para prajurit Murim menelan ludah saat merasakan energi yang menyeramkan dari makhluk itu. Itu adalah Phantom yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada Phantom biasa.
Phantom biasa seukuran tubuh manusia. Alpha, Alpha, itu adalah sang Alpha. Ini adalah kunci untuk menutup portal gate yang muncul di kota Datong. Brengsek. Hong Parson jengkel. Alpha muncul tepat di tempat dia berada saat dia tidak dalam keadaan mampu menghadapinya. Ini adalah situasi terburuk. Dia dalam kondisi harus menghadapi dua monster sekaligus. Di depannya ada Alpha sang Phantom dan di belakangnya ada Chun Ye-won. Oke geng, sampai sini dulu bacotan saya. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe yo. Nantikan kelanjutannya. Sampai jumpa lagi. Salam dunia bayang.